dengan sistem kehidupan, dengan sistem politik yang dibangun, menjadilah terjauhkan dari Allah. Bahkan siapapun yang berusaha akan menghidupkan, ya, akan dihukum mati, sebagaimana yang terjadi di tahun 61 ketika terpilih Perdana Menteri yang soleh, ya, di Turki, ya, bernama siapa namanya, Adnan Menderes, ya. Adnan Menderes ini sebetulnya, ya, kalau versi Barat ya dianggap pelanggar HAM, versi Barat, ya, pelanggar HAM, apalah, koruptor dan lain sebagainya, ya. Tapi kalau kita mau mempelajari dari sisi keislaman, Adnan Menderes inilah yang setelah terpilih menjadi presiden atau Perdana Menteri Turki, dia mulai menyusun kembali, ya, atau merintis kembali nilai-nilai Islam yang telah dihancurkan oleh Mustafa Kamal dan belum selesai berkuasa, dikudeta oleh militer, dan jadilah dia dihukum mati, ya, bersama staf-stafnya sebagai syuhada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang utamanya membuat kelompok sekuler marah besar itu karena menghidupkan kembali, ya, ajaran-ajaran sholat 5 waktu, ya, terutama azan, yang tadinya azan itu dengan bahasa Turki diganti bahasa aslinya, bahasa Arab, ya. Dan nama-nama sholat pun juga diganti, nggak ada lagi nama subuh, zuhur, asar, isya, nggak ada, diganti dengan juga bahasa Turki. Ya. Istrinya yang namanya Latifah pun yang tadinya pakai jilbab, disetting menanggalkan jilbabnya untuk mengajak kaum muslimat Turki menanggalkan jilbabnya rame-rame, dan sudah terjadi. Itu semua tidak terlepas dari, ya, atau itulah yang bermakna naktubu ma qaddamu wa atharahum dalam hal-hal yang negatif. Maka alangkah sengsaranya manusia yang hidupnya, ya, pernah merintis sebuah kejahatan yang terwarisi dari generasi ke generasi, ya. Baik, kemudian di ayat 13, ya, Allah membuka satu tema baru, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah id ja'ahal mursalun. Ya. Dan jadikanlah bagi manusia itu, ya, sebuah mathalan, sebuah perumpamaan, ya. Bisa juga sebuah hujjatan, sebuah argumen, ya, tentang ashabal qaryah, penduduk sebuah desa, ya. Idja'ahal mursalun, ketika datang kepada mereka utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka penting kita pahami korelasi penggalan ini 13 dan seterusnya dengan penggalan sebelumnya ayat 1 sampai ayat 12. Ya. Ya. Yaitu terkait dengan ayat yang ketiga, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim, dan seterusnya. Ya. Jadi di dalam penggalan sebelumnya Allah menjelaskan tentang, ya, fungsi utusan Allah dalam kehidupan masyarakat. Ya.
Yang siapa saja yang mengikuti utusan Allah hidupnya dijamin berada di jalan yang lurus, ala siratim mustaqim. Ya. Sebaliknya, ya, yang menolak utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berarti berada di jalan yang sesat. Ya. Apakah disebut dengan ala dalalim mubin, ya. Maka Allah ingin memberi contoh satu kehidupan ashabal qaryah, penduduk sebuah negeri. Jadi Al-Quran membuat istilah, ya, baik qaryah maupun Madinah itu artinya sebuah negeri. Ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab sehari-hari, ya, qaryah itu desa, ya. Kalau Madinah itu kota. Ya boleh saja itu yang sudah berlaku, ya. Tapi istilah Quran, ya, qaryah itu untuk sebuah negeri yang negatif, ya. Negeri yang utamanya adalah negeri tidak beriman, ya. Ya. Itu salah satu pemahamannya, ya. Oleh karena itu semua ayat yang menggunakan kata qaryah itu cenderung berkonotasi negatif. Ya. Misalnya negeri yang akan dihancurkan, wa idza aradna an nuhlika qaryatan. Ya. Ya, negeri, ya, semua yang akan dihancurkan, wa im min qaryatin illa nahnu muhlikuha. Ya. Min qaryatin, dan tidaklah sebuah negeri yang jauh dari Allah, ya, negeri yang tidak beriman, kecuali pada akhirnya akan dihancurkan. Betapapun negeri itu tampang kotaknya udah luar biasa, ya, tapi kalau nggak beriman kepada Allah, isinya maksiat aja, maka pada hakikatnya itu adalah qaryah, ya. Tapi kalau qaryah itu orang-orangnya menjadi atau mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tetap Allah akan memberkahinya, ya. Seperti ayat walau anna ahlal qura amanu, ya. Kalau saja penduduk negeri yang tadinya jelek itu, ya, beriman kepada Allah dan bertakwa, ya, maka Allah akan bukakan pintu keberkahan. Fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Tapi kalau nggak mau berubah, tetap dalam kejahatannya, akan disiksa. Ya. Semua begitu, ya. Jadi semua kata qaryah dalam Al-Quran itu menunjukkan sebuah negeri yang masih jelek ataupun tidak beriman ataupun banyak maksiatnya, ya. Ya, tentu kita cukup bersedih, ya. Kita berada di negeri yang berarti, ya, belum sepenuhnya menjadi Al-Madinah, ya. Melihat sistemnya yang ada, ya berarti lebih cocok disebut qaryah, ya. Tapi ketika negeri itu, ya, sudah mulai beriman kepada Allah, banyak yang taat, maka sering disebut Al-Madinah, ya. Oleh karena itu, ya, sebuah negeri yang tadi namanya Yathrib, ya. Yathrib itu berarti saat itu belum beriman, masih syirik, masih nggak mengenal Islam dan seterusnya. Begitu Rasulullah hijrah, diganti dengan Al-Madinatul Munawwarah. Ya.
Maka di ayat 13 Allah menggambarkan kehidupan ashabal qaryah, ya, penduduk sebuah negeri yang belum beriman kepada Allah. Ya, ya bagi sebagian ahli tafsir nggak penting di mana itu qaryahnya, ya, ya. Dan siapa nama-nama nabinya, itu nggak penting, ya. Ya, salah satu contohnya kitab Fi Dhilalil Quran itu dan sejenisnya termasuk yang bermadhab tidak terlalu penting. Nah, dengan istilah-istilah dan namanya, qaryahnya qaryah apa, nama putusannya siapa, dan seterusnya. Selama Allah menyebutkannya secara umum, global, ya udah terima aja global, ya. Kalau saja penting, pasti Allah sebut kok namanya. Ya. Tapi bagi mereka yang mencoba menggali, ya, qaryah ini maksudnya di mana, ya, maka sebagian menemukan yang dimaksud qaryah ini nampaknya di Antakya. Antakya itu sebuah daerah perbatasan antara Turki dan Suriah. Juga utusan-utusannya yang memang saat itu merupakan negeri yang tidak beriman kepada Allah, banyak kemaksiatan, yang membenci siapa saja yang atau memusuhi siapa saja yang ingin berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi di surat Yasin ini, ya, kemudian untuk menjelaskan ayat 1 sampai ayat 12 itu, ya, dibuatlah sebuah contoh ashabul qaryah. Ya. Contoh sekelompok manusia yang menolak mursalin dan sebagian kecil manusia yang menerima mursalin. Itu ceritanya seperti itu, ya. Dan sebagai perumpamaan Allah sering menggunakan kata doroba, ya. Doroba misalnya di surat Al-Hajj, ya, di surat An-Nahl misalnya, daraballahu mathalan qaryatan aminatan mutmainnah. Terkadang menggunakan kata yadribu wa yadribullahu amsal, terkadang menggunakan kata idrib, ya, yang kita sering menerjemahkannya dengan kata jadikanlah atau buatlah, ya. Buatlah sebuah perumpamaan, ya, tentang ashabal qaryah. Kita temukan juga idrib di surat Al-Kahfi, ya, wadrib lahum mathalal hayatid dunya. Sementara kalau kita pernah belajar bahasa Arab, doroba yadribu idrib itu tidak ada lain artinya memukul, ya. Ya. Dan Al-Quran sendiri dalam kisah Musa menggunakan idrib, pukullah, ya. Wahai Musa, pukullah dengan tongkatmu batu ini. Idrib bi'asakal hajar. Idrib bi'asakal hajar. Jadi memang daraba yadribu itu memiliki penggunaan makna yang variatif, ya. Kalau kita baca akhir surat Al-Muzammil, maka yadribu artinya bepergian, ya. Ya. Alimallahu annakum, ya, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, alima anna minkum sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah, ya. Yadribun bepergian, ya. Meninggalkan atau mencampakkan
Al-Quran juga digunakan kata yadribu, afanadribu ankumul dzikra safhan an kuntum qauman musyrifin di awal surat Az-Zukhruf, ya. Maka para ulama tetap mengingatkan, ya, bahwa aslinya ad-darbu itu adalah wuqu'us syai'i, ya, wuqu'us syai'i bisyai', ya. Terjadinya sebuah benturan sesuatu dengan yang lain, ya. Ya ibaratnya memukul lah, ya. Memukul itu kan, katakan mukul dengan tongkat, berarti terjadinya benturan tongkat dengan sesuatu yang dipukul. Oleh karena itu, walaupun di ayat-ayat seperti ini, idrib itu artinya, ya, idrib itu artinya jadikanlah, ya. Tapi kita nggak boleh lupa dengan makna bahasa aslinya, makna etimologi aslinya, ya. Yaitu harus menjadikan perumpamaan ini sesuatu yang betul-betul menyentuh diri kita, ya. Apakah memukul diri kita, ya. Sehingga kita betul-betul dapat mengambil pelajaran dari setiap masal yang dijadikan oleh Allah, ya. Sehingga dengan terjemahan bebas bisa saja diartikan perhatikanlah sedalam-dalamnya perumpamaan ini, ya. Sehingga hasilnya perumpamaan itu memberi satu nasihat yang sangat mendalam di hati manusia, ya. Begitu dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekh Sya'rawi dari Mesir ketika mengingatkan penggunaan kata daraba yadribu idrib dalam ayat-ayat tentang perumpamaan, ya. Maka wadrib lahum mathalan ashabal qaryah, jadikan satu perumpamaan untuk mereka, ya. Ini tentu terjemahan bebas, ya, tentang penduduk sebuah negeri yang belum beriman, yang masih banyak maksiat, ya. Itulah kata qaryah, ya. Idh ja'ahal mursalun, ya, saat negeri ini, ya, saat negeri ini didatangi oleh para utusan-utusan Allah, ya. Ya, walaupun yang dimaksud utusan di sini aslinya cuma 2, ya. Ini menunjukkan bahwa 2 itu sudah jamak, ya. Ya. Walaupun bahasanya di sini umum mursalun, ya, tapi aslinya awalnya cuma idja'al mursalun, ya. Dan di seluruh Al-Quran, ketika Allah menggunakan kata ja'a yang artinya datang, maka selalu digunakan oleh Allah untuk sebuah peristiwa yang penting, peristiwa yang besar, ya. Ya. Sebetulnya misalnya idza jaa nasrullahi wal fath, ya. Ya. Fa idza jaa ajaluhum, bila datang ajal mereka, ya. Ya. Padanan katanya datang itu adalah ata, ya. Tapi untuk ata itu untuk datangnya sesuatu yang tidak menunjukkan makna spektakuler, biasa-biasa aja, ya. Oleh karena itu dalam seluruh Al-Quran kata ja'a itu polanya hanya satu, yaitu ja'a aja, ya. Ya, kalaupun ada bentuk yang lain tapi hampir semakna, yaitu ji'a, ya. Jadi enggak ada kata yaji'u, apalagi ji, enggak ada, ya. Beda dengan ata, ya.
bisa ata, bisa yati, bisa ikti, ya, bisa istilahnya bervariasi penggunaannya. Tapi jaa itu hanya digunakan satu pola saja. Ya, yang pernah belajar bahasa Arab hanya digunakan dengan pola fi'il madhi, nggak ada fi'il mudhari'nya, apalagi fi'il amrnya, apalagi masdarnya. Ya. Ya, maka Allah ingatkan, ya, datangnya seorang utusan itu harus dipahami sebuah peristiwa yang besar bagi manusia, ya. Bagi kita, ya, jaa, yang terasa jaa adalah, ya, kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai, ya, keberadaan Rasulullah itu kita anggap satu hal yang biasa-biasa saja atau remeh-temeh. Ya. Rasulullah sendiri menggunakan juga dengan kata jaa. Ya. Itu masih dari penggalannya, yaitu jitu. Ya. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Ya. Tidak beriman salah seorang kalian sehingga hawa nafsunya mengikuti, ya, mengikuti apa yang aku bawa, ya, lima jitu bihi, sehingga mengikuti ajaran yang aku bawa. Maka salah satu kisahnya adalah id arsalna ilaihi muthnaini. Ingatlah ketika aku utus kepada ashabal qaryah itu dua utusan. Fakadzabuhuma. Kemudian, ya, ashabal qaryah itu mendustakan, ya, mendustakan keduanya. Ya, mendustakan itu puncaknya adalah menolak, tidak mau beriman. Fakadzabuhuma, fa'azzazna bithalithin. Kemudian kami kuatkan, kami kokohkan dua utusan itu dengan utusan yang ketiga. Fa'azzazna bithalithin. Faqalu inna ilaikum mursalun. Kemudian mereka, ya, mengumumkan dirinya, sesungguhnya kami kepada kalian adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang dalam ilmu akidah dikatakan utusan Allah itu jumlahnya 300.000 lebih. Ya. Yang dikisahkan kita mengenalnya. Ya. Yang tidak kita kenal berarti memang tidak dikisahkan oleh Allah, tidak disebut-sebut oleh Allah namanya. Istilahnya, faminhum man qassasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaika. Di antara utusan Allah itu ada yang dijelaskan, minimal namanya saja, seperti Ilyasa, nggak ada ceritanya. Dzulkifil, nggak ada cerita, cuma nama. Ada yang tanpa nama sama sekali, seperti ayat ini. Namun kita sebagai umat Muhammad atau ahlul Quran, ya, diperintahkan untuk mengimani semua utusan Allah. Ya.
baik yang kita kenal dari Al-Quran maupun yang kita kenal dari Rasulullah. Ya. Rasulullah pernah bercerita tentang seorang nabi Bani Israel yang bernama Dania. Ya. Ya. Ya udah cuma gitu aja ya. Dan ada yang sama sekali nggak dikenal seperti yang diutus oleh Allah terhadap ashabal qaryah ini. Ya. Jadi walaupun kita tidak kenal namanya, kita tetap meyakininya bahwa ashabul qaryah itu pernah didatangi 3 utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka inilah prinsip keimanan kepada para utusan Allah yang disebut di akhir Al-Baqarah, la nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Ya. Kami sebagai umat Muhammad tidak pernah membeda-bedakan utusan Allah yang mana saja. Siapa yang diutus oleh Allah, maka itu kita yakini. Ya, apakah sejarahnya, apakah keberadaannya sebagai manusia yang pernah diutus, sebagai utusan yang pernah diutus kepada manusia, ashabal qaryah. Ya. Ya, tentu ibrahnya adalah mafhum mukhalafahnya. Ya. Ibrahnya adalah mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya. Ya. Bahwa manusia yang gagal itu manusia yang menolak, tidak percaya kepada utusan-utusan Allah. Ya. Yang diistilahkan di ayat ini dengan fakadzabuhuma. Ya. Dan begitu rahimnya atau rahmannya Allah kepada ashabal qaryah, ya, di backup dengan tambahan ya, 1 utusan lagi, fa'azzazna bitsalitsin. Ya. Namun ternyata tetap apa? Fakadzabuhuma. Hasilnya tetap menolak. Tentu seorang utusan Allah, seorang rasul, ya, itu punya kedudukan yang lebih mulia dari sekedar orang soleh ya, atau ya mungkin seorang dai ya. Walaupun insya Allah dari segi pahala insya Allah bisa sama. Ya. Tapi ketika Allah mengutus atau memberikan status kerasulan kepada manusia, itu berarti manusia itu punya kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ayat ini mengingatkan kita istimewa atau tidak istimewanya manusia ketika berdakwah, ketika mengajak manusia, ketika ingin mensolehkan manusia, ya, tetap harus menghadapi kenyataan ya, masyarakat yang mau menerima atau menolak. Ya. Jadi nggak ada jaminan kalau yang berdakwah itu orang yang sangat baik pasti diterima. Ya. Ya. Buktinya kisah ini ya, seorang rasul yang diyakinkan oleh Al-Quran kerasulannya, ya, pada akhirnya harus menghadapi realita fakadzabuhuma. Artinya apa? Artinya bagi orang-orang yang berdakwah di jalan Allah, hendaklah tidak terlalu tidak terlalu baper dengan reaksi manusia, ya, dengan istilahnya terlalu dalam menilai dirinya.
orang-orang menolak saya, kok orang-orang memusuhi saya dan seterusnya ya. Jangan-jangan saya kurang begini, kurang begitu ya. Ya. Alangkah jeleknya penilaian-penilaian ini kalau kemudian membuat orang berdakwah itu kemudian berhenti ya, kapok ya. Terlalu dalam menilai dirinya, apakah dengan istilah jangan-jangan saya ini kurang fikih dakwah dan lain sebagainya. Jangan-jangan saya kurang bagus metodenya dan seterusnya. Karena seorang rasul seperti yang diutus di Ashabal Qaryah ini ya, sudah pasti memiliki komunikasi dengan Allah yang baik yang disebut dengan wahyu. Ya. Maka kita tidak bisa menyebut al-mursalun di ayat ini sebagai orang-orang yang apakah kurang ilmu, apakah kurang fiqh dakwah, apakah kurang gaul, kurang pendekatan, dan lain sebagainya. Ya, nggak mungkin seorang rasul seperti itu. Ya. Seorang rasul itu pasti telah dipilih oleh Allah dengan keunggulan-keunggulan, apakah ilmunya, apa akhlaknya, dan seterusnya. Tapi Allah mengingatkan kerja-kerja dakwah itu ya, pada akhirnya ya, bisa diterima, bisa ditolak. Nggak ada hubungannya dengan status manusia itu. Ya. Diterima bersyukur, ditolak bersabar. Inilah yang dialami oleh ya, al-mursalun tadi. Ya. Bahkan sampai sudah di backup dengan tambahan satu lagi. Fa'azzazna bithalithin. Ya. Jadi ashabal qaryah ini ibaratnya ya, punya 3 ulama, ya, punya 3 ulama yang sangat canggih gitu ya. Ya. Tentu seorang mursalun itu lebih tinggi daripada sekedar ulama, dari sekedar orang-orang yang soleh. Ya. Oleh karena itu ayat ini harus menjadi satu motivasi ya, motivasi bersabar ya. Ya, bagi siapa saja yang katakan sibuk di dalam mengajarkan Al-Quran, baik isinya ataupun nilai-nilainya ataupun yang nggak langsung tilawahnya, yang sudah pasti juga menghadapi ya, orang-orang yang tidak menyukai apa yang dilakukan, ya. Tidak suka atau penolakan atau lain sebagainya, ya. Ya. Walaupun di balik itu pasti juga ada saja orang yang mendukung. Ya. Ya. Inilah yang dialami oleh mursalun. Ya. Ya. Ya, tentu karena ayat ini pertama kali diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah yang pertama kali menjadikan ayat ini sebagai motivasi bersabar dalam menghadapi mukadzibin, ya, orang-orang yang menolak, membenci, memerangi ya, ajakan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka di ayat berikutnya Allah menjelaskan ya, apa yang membuat manusia itu menolak nilai-nilai kebaikan ya, atau bahkan menolak penyampai nilai-nilai kebaikan itu sendiri. Ya. Kalau di kisah ini seorang rasul, kalau sekarang mungkin seorang ulama, seorang asatid, seorang aktivis dakwah dan lain sebagainya. Ya. Maka di ayat berikutnya disebabkan karena satu mindset yang salah. Ya. Satu pola pikir yang salah di ayat 15. Ya.
Maka tidak mustahil kalau mindset pola pikirnya terhadap orang yang berdakwah di jalan Allah itu bisa diperbaiki, ya. Bisa jadi manusia itu tidak lagi terjerumus dalam fakadzabuhuma, terjerumus di dalam mendustakan, ya, seorang utusan Allah, atau kalau sekarang ya mendustakan Al-Quran, ya, membenci Al-Quran, ya, mengimani sebagian, menolak sebagian. Ya. Mindsetnya apa? Qalu ma antum illa basyarum mithluna. Ya. Mereka mengatakan kalian itu, wahai para utusan, walaupun dia ya seperti biasanya lah ya, masyarakat itu kalau di apa, di realita kehidupan ya, seseorang bisa jadi semua orang nyebut dirinya ustadz ya. Tapi orang-orang yang tidak suka dengan ustadz ini pasti nggak mau manggil ustadz ya. Bisa manggil bapak, bisa manggil anda, bisa manggil Pak Haji dan lain sebagainya. Itu. Nah, sama dengan utusan ini ya. Jadi masyarakat yang tidak suka hanya menyebut kalian, ma'antum. Ya. Utusan-utusan Allah itu hanyalah manusia biasa seperti kita. Ma'antum illa basyarum mithluna. Jadi ketika manusia menjadi rasul, ya, ataupun turunannya ya menjadi orang yang alim, menjadi orang yang soleh, menjadi dai, itu turunannya rasul. Ya. Itu adalah status yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Artinya memang nggak semua orang bisa jadi rasul, nggak semua orang bisa menjadi sebutlah ulama, nggak semua orang bisa menjadi ustadz. Ya. Ya. Kehidupan memang ya, selalu bervariasi. Ya. Namun mentalitas orang yang nggak suka sama Islam, sama dakwah, ya, status itu jadi masalah. Ya. Status orang berdakwah, kalau di ayat ini disebut Rasul, apa disebut Nabi, apa disebut Ustadz, apa disebut Habib, atau disebut apa, itu dia nggak rela. Ya. Nggak mau mengakui status itu. Ya. Kalau mengakui karena apa? Dia merasa kalau mengakui berarti saya nanti menjadi bawahan dia. Padahal saya dengan dia sama. Semoga bisa dipahami ya. Orang nggak suka sama seorang dengan sebutan Habib. Karena dia merasa ya, kalau saya nyebut dia Habib, berarti saya itu kayak sekelas di bawahnya. Kayaknya dia itu mulia. Oleh karena itu penting bagi orang-orang yang mendapat sebutan-sebutan dari Allah kemudian diikuti oleh masyarakat tetap bertawadhu. Ya. Walaupun disebut ustadz, walaupun disebut syekh, disebut kiai, disebut ya, tetap harus dalam ketawadhuan. Ya. Ya. Karena apa? Karena betapapun orang itu sudah menunjukkan tawadhu, tidak sombong dengan posisi-posisi sosial dirinya, ya, tetap masih ada saja orang yang nggak suka. Ya. Ya.
nggak suka orang ini disebut ustadz, nggak suka orang ini disebut kiai, nggak suka. Ketidaksukaan atau ketidaksiapan menerima manusia terhadap status-status kealiman yang Allah berikan kepada manusia, itulah yang menyebabkan manusia itu sulit mendapat hidayah. Ya. Oleh karena itu bersyukurlah jika kita ya bisa menerima status keustadan orang tertentu, kealiman tertentu, sehingga kita merasa nyaman mengambil ilmu, nyaman berqudwah, nyaman bergaul dan lain sebagainya. Terhadap orang-orang yang nggak punya, ya, istilahnya nggak punya orang alim yang menjadi rujukan, itu biasanya nggak suka ilmu, nggak suka nilai-nilai kebaikan, pokoknya hidupnya mau terserah dirinya sendiri. Ini yang dimaksud dengan qalu ma antum illa basyarum mithluna. Ya. Rasulullah juga pernah ditolak dengan bahasa seperti ini, Nabi Nuh juga, Nabi Musa juga, hampir seluruh para nabi ya itu menghadapi orang-orang yang mendustakannya, rata-rata mindsetnya sama, karena dia nggak rela, ya. Termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, ya, ketika sebagian penduduk kota Madinah menolak, ya, itu karena dia merasa, loh, saya ini selama ini tokoh, ya, kok muncul orang namanya Muhammad, ya, berarti dia akan merampas ketokohan saya. Ya. Itu kesalahpahaman umumnya manusia yang sulit mendapat hidayah. Ya. Kalau dalam sirah itulah yang dirasakan oleh Abdullah bin Ubay. Ya. Jadi dia kalau beriman kepada Rasulullah, dia merasa ketokohannya hilang. Kalau ketokohan hilang, ujung-ujungnya takut sumber rezekinya hilang, ya. Takut tidak dihormati lagi dan seterusnya. Ya. Sehingga sampai akhir hayatnya tidak beriman alias dalam status kemunafikan. Sampai Allah melarang untuk mensolatinya. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrih. Ya. Padahal ajaran Islam aslinya, ya, seorang tokoh sebelum masuk Islam harus tetap ditokohkan setelah masuk Islam. Ya. Nggak boleh kemudian orang itu diperlakukan seperti orang biasa. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasulullah kepada tokoh Madinah yang lain, ya, seperti Sa'd bin Ubadah, ya, atau Sa'd bin Mu'adz, ya. Ya. Baik tokoh Khazraj maupun tokoh Aus, ya, itu Rasulullah tetap, ya, memuliakan itu. Sementara Abdullah bin Ubay nggak yakin Islam punya ajaran seperti itu, ya. Yang sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah memang sudah tokoh, ya. Akhirnya ya mati dalam keadaan su'ul khotimah, ya. Tentu bagi orang yang sudah beriman, ya, selalu menghormati siapa saja. Orang beriman dihormati, ya. Terutama memang ahlul ilm, ya. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ada bab khusus, ya, pentingnya menghormati ulama ahlul ilm, ya, dengan penghormatan yang lebih, ya. Agar apa? Agar kita lebih mudah mengakses ilmu, mengakses hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi siapa saja ketika sudah tidak merasa menghormati, tidak merasa
merasakan nilai keberadaan orang yang alim, biasanya tidak lagi menarik bagi dia apa saja ilmu yang disampaikan. Ya. Bahkan sekelas utusan Allah pun kalau nggak disukai sebagai utusan, ya, maka sehebat apapun yang disampaikan utusan Allah itu akan mental dalam diri manusia. Inilah yang dimaksud dengan qalu ma antum illa basyarum mithluna. Ya. Yang kedua, ketika manusia itu melecehkan ilmu yang dibawa oleh utusan, ya, Allah itu. Nah, atau kalau runutan ke bawahnya, apakah ulama, apakah asatid, ataukah orang-orang berdakwah, ketika ilmunya nggak dihargai, itu juga bisa menolak datangnya hidayah kepada manusia. Jadi yang pertama melecehkan kepribadian utusan, yang kedua melecehkan apa yang dibawa. Katanya wa ma anzalar rahmanu min syai'. Jadi karena dua mindset ini hasilnya apa? In antum illa takdzibun. Kalian itu hanyalah, ya, orang-orang yang berbohong saja, pura-puranya jadi utusan Allah, pura-puranya membawa wahyu, ya. Sehingga itu akan menjadi penghalang, ya, manusia untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, insya Allah jamaah rahmatullah, inilah 3 ayat yang bisa kita pelajari dalam kesempatan terbatas ini, insya Allah. Semoga bisa menjadi masal yang membuka cara kita berpikir di dalam menjalani kehidupan ini, insya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, silakan kalau ada tanya jawab. Bapak Ibu, kalau ada yang bertanya langsung boleh angkat tangan. Sambil menunggu, ada satu pertanyaan di chat. Kadang kita tidak cocok dengan cara mengajar atau isi ceramah seseorang. Kalau kita merasa tidak cocok dengan seseorang ustadz atau ulama atau kiai, apakah kita termasuk mukadzibin? Monggo Gurunda. Ya, nggak cocoknya itu alasannya apa dulu? Kalau alasannya karena akhlaknya, ya, maka masih bisa dimaklumi, ya. Karena pemikirannya, ya, maka bisa dimaklumi, ya. Selama kita punya alternatif, ya. Nggak cocok dengan ulama A, tapi saya cocoknya dengan ulama B, insya Allah itu nggak termasuk mukadzibin, ya. Walaupun jangan sampai ketidakcocokannya itu karena urusan hati, ya. Karena kalau urusan hati, ya, ketidakcocokan yang dilarang hatta sesama beriman, apalagi terhadap orang yang alim, ya. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya. Ya. Jadi nggak cocok kenapa? Karena apa? Ya karena hasad dalam dirinya, ya. Karena menganggap ustadz ini punya kelebihan tertentu sementara dia nggak punya kelebihan, ya. Tentu biasanya ketidakcocokan itu ketika ada kesebayaan, ya. Mungkin ustadz itu teman kita sendiri dulu awalnya misalnya, ya. Sehingga ketika tidak cocoknya itu karena masalah perasaan, ya, bukan masalah
sesuatu yang dibenarkan alasannya, alasan syar'i, ya, maka harus diwaspadai itu menjadi ghil, ya. Tapi selama ada alternatifnya gitu ya, saya nggak mau cari ilmu dari si A, tapi mau si B, ya. Insya Allah nggak termasuk mukadzibin. Ya. Walaupun alangkah baiknya jika ya menjadi orang yang ya mudah menerima kebaikan dari mana saja, ya. Dari A, dari B, adapun fokusnya kepada A, ya nggak masalah, ya. Tapi selama itu baik, selama itu dari Al-Quran, dari Sunnah, ataupun latar belakangnya seorang yang alim ini dalam keadaan baik, tidak ada catatan apapun, insya Allah itu akan selalu membawa kebaikan. Allah Allah. Masih ada? Masih di unmute. Baik, silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya lagi, langsung boleh. Baik, kalau tidak ada, alhamdulillahirobbilalamin, sudah kita nikmati bersama tadi apa yang terkait dengan Yasin, ya, 2 ayat, ya. Insyaallah ini menjadi penguat kita untuk nantiasa bersama para utusan, ya, di kalangan kita tentu para ulama yang sodik, yang tetap dalam kondisi dalam kebaikan, insyaallah. Saya Guruna mohon berkenan untuk pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Terakhir Gurunda, monggo kalau ada kegiatan yang lain. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirobbilalamin, sudah kita bersama nikmati tadi, ya. Semoga nanti pekan depan kita bisa hadir kembali. Insya Allah ada rekamannya, Bapak Ibu bisa buka kembali rekamannya untuk menyimak lebih dalam dan bisa mungkin lebih kuat pemahamannya setelah didengarkan ulang apa yang tadi disampaikan oleh Guruna. Mari kita sama-sama tutup dengan istighfar, tahmid, dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim wa natubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.